Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi hadana, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita puji telah membimbing kita, memberikan kita hidayah ila siratil haq, pada jalan yang benar, siratil hamid, pada jalan yang mulia, wa yatamassana bi sunnatin nabiyina Muhammad, dan telah memberikan kita bimbingan untuk meneguhkan kita di atas keyakinan bahwa satu-satunya jalan yang terbaik, yang paling mulia yang mesti kita lewati adalah jalan di atas sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Meskipun itu berat untuk menuju dengan segala rintangannya, tapi kita berusaha untuk sungguh-sungguh bahwa keselamatannya manusia, kebaikannya manusia, kemuliaannya manusia ada di atas kemampuan dan kerelaannya untuk mau tunduk di atas hidayah itu. Jangan menyelisihi, jangan menjauh, jangan membengkok, jangan menentang. Meskipun enak dirasa awalnya, mungkin sesuai perasaan kita, sesuai maunya banyak orang, tapi kapan menyelisihi jalan itu, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, adalah satu dari sekian kutukan Allah tanpa kita sadari. Maka alhamdulillah kalau jiwa kita ini jiwa yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah, sudah kita siapkan diri total, yang tidak usah lagi dimusyawarah-musyawarahkan dengan keluarga kalau urusan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mau musyawarahkan kalau teknik-teknik saja, dan teknis-teknis itu tidak rinci, maka tugas kita boleh musyawarah saling menolong satu sama lain. Alhamdulillah sekalian, kalau kita tidak dicabut hidayah ini, tidak dicabut nikmat ini, maka boleh Bapak kehilangan yang lain, boleh kekurangan yang lain, boleh kurang yang lain, tapi jangan sampai kurang hidayah dan kurang kecintaan pada Nabi kita. Ketika pembahasan ibu-ibu kemarin dalam pembahasan hal yang haram terhadap wanita, ya, memang siapkan mental kita. Dalam kitab Al-Harama Al-Haram bin Nisa, apa yang haram bagi ketetapan Allah terhadap wanita, ya baru 2-3 yang saya sebutkan dari 33 hal yang haram bagi perempuan, itu sudah mulai sedikit. Ya, ada yang mungkin sanggup mengatakan dia mulai bata-bata kapan, mulai ada keraguan. Ya, ketika tadi di UNAS kami membahas tentang masalah apa yang mesti dilakukan ketika ada orang sudah meninggal. Bayarkan utangnya, bayarkan wasiatnya, baru bagi harta warisannya. Jangan terlalu lama harta warisan tidak dibagi. Ya, mungkin banyak kasus yang mengalaminya seperti marah dan seperti tidak bisa menerima dengan akalnya itu. Di mana mau tinggal kalau dibagi memang? Karena hari ini ya sekalian, begitu jauhnya kita dari syariat Allah, jauhnya kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya banyak orang hari ini kaget dan heran ketika melihat syariat itu mau diterapkan.
karena terlalu jauh selama ini, terlalu menyimpang. Maka pada akhirnya begitu ada syariat yang dituntunkan, artinya itu mustahil, tidak masuk di akal. Itu karena cara-cara beragama kita hari miskin terkubur sebagian syariat, tidak dipraktek, tidak diamalkan. Gitu diperkenalkan syariatnya Allah, ya, maka sepertinya hal yang baru dan hal yang membuat agama ini tidak cocok dengan zaman. Itu sebagian. Dan anehnya kalau itu profesor, anehnya itu kalau orang ilmuwan, anehnya itu kalau orang yang belajar. Ya, tapi apa yang dia pelajari ternyata bukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya sekalian, Bapak, Ibu jangan terlalu cerdas mengurusi masalah kehidupan sampai detail, sampai ahli di situ. Tapi ketika mau mengurusi perkara orang yang sudah meninggal, termasuk baru mengurus hartanya saja, kita sudah kalang kabut dan sepertinya kaget. Itu hartanya orang yang meninggal, Ibu, Bapak, bukan harta itu semuanya. Karena itulah ada disebut dengan faraid, dengan mawaris. Ya, ada angkanya di situ 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Ada 6 angka itu. Tidak mungkin Allah membuat angka rinci begitu. Kalau selalu langsung kita mau musyawarah saya deh, dibagi rata saja. Bapak tunjuk makin yang menguai, yang balala, yang seraka ya. Tunjuk yang strategis. Ini akan pasti ada kezaliman, ikhwan. Akan ada kezaliman. Dan ini tidak ada pengadilannya tentang pewarisan begini. Kalau dikatakan keluarga kita, kan para kita aja. Cuma efek saja kalau dia tidak ridho, ya kadang baku bombe sepanjang hidupnya. Ini kita juga harus siap, para ikhwan sekalian. Dan sekali lagi, kopi mana harta itu bukan kita punya. Bukan kita punya. Itu miliknya Allah, beliau bagi. Demikian juga wasiatnya. Kan ada wasiat maksimal 1/3, total harta itu 1/3 boleh diwasiatkan. Dan wasiat ini adalah la wasiyata lil waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Yang boleh wasiat itu orang yang tidak berhak dapat warisan, kasih bagian, tapi dalam bentuk wasiatnya orang yang meninggal. Karena kalau tidak wasiat dia tidak dapat apa-apa. Saya mengajak seluruh yang hadir, para bapak ibu, jangan cuma cerdas mewariskan harta. Jangan cuma sibuk bapak ibu, apa yang saya wariskan pada anakku dalam bentuk materi. Berpikirlah menjadi pewaris yang paling cerdas, paling hikmah, paling bijak. Warisan kesolehan, warisan akidah, warisan ibadah, ya, warisan tauhid, itu yang diwariskan. Ya, wa wassayna Ibrahim, dan Ibrahim itu mewasiatkan banihi, anak-anaknya itu, wa Yaqub, dan Yaqub itu, innallaha astafa lakumuddin, wahai anakku, Allah telah memilihkan syariat yang paling terbaik bagimu, agama bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mengembuskan napas terakhirmu nak, kecuali kau redha dan ikhlas di situ. Wah, inilah wasiat yang paling terindah, Bapak. Kekhawatirannya orang tua adalah khawatir, nak, Allah mewariskan padamu agama. Jangan kau mati kecuali dalam agama itulah kau ikhlas dalamnya. Ini wasiat yang paling indah.
Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li bani. Ingatlah ketika Ibrahim itu dengan Yakub mewasiatkan wasiat kepada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau ibadahi, apa yang kau taati, apa yang kau tempati bersandar, memohon, bertawakal sesudah ayat ini tidak ada. Qalu na'budu ilahaka, ya Allah, wahai ayahku, kami tetap beribadah di atas apa yang kau ibadahi. Abaika Ibrahim wa Ismail, kami tetap melanjutkan warisan itu. Ini hebat. Jadi orang tua yang ada, bapak ibu yang di atas, coba panggil anak-anak kita, tengok anak kita, cium anak-anak kita dengan ciuman cinta dan kasih sayang. Bukan cuma berkata, nah ini mobil, ini rumah, meskipun itu boleh dan bagus, tapi ada yang lebih mulia dari situ. Wasiatkan agama. Dan itu boleh berwasiat orang tua kepada anaknya yang bukan masalah agama. Kalau bukan masalah agama, silahkan wasiatkan bagus-bagus. Idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Kalau menyangkut masalah harta, wasiatnya jangan sama anak. Tapi yang bukan harta, justru wasiatnya kepada anak. Yang diwasiatkan hartanya orang, itu tanah karebosi, saya wasiatkan, kamu yang punya. Tapi yang bukan agama, nah itu wasiatkan baik-baik. Nah, tolong wasiat pertama, jangan kau pernah salat sendiri di rumah nak kalau kau dengar azan berkumandang. Itu wasiat. Dan itu anak akan terngiang-ngiang itu. Wasiatnya bapakku nalarang salat. Hargai diriku dengan salat berjamaah di masjid. Tolong nak, jangan sampai kau membuka auratmu, karena kau telah menghukum saya, kau telah menyiksa saya kalau kau berdosa seperti itu. Boleh pak, kalau bisa dicatat-catat itu surat wasiat yang bagus. Nanti kalau bapak sakit, suruh bapak anaknya itu baca. Dan tidak ada yang saya wasiatkan kau nak untuk keselamatan akhiratmu kecuali perkara ini.